Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurdayanti dari Motivator Magang Gelombang ke-6. Hari ini saya akan membuat video tugas hari ke-7 di mana menjawab tema tugas description. Yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas. Yang pertama, kita tanyakan alasan mengapa anak tidak mau masuk ke kelas. Pertama, kita tanyakan kepada orang tuanya atau kepada anaknya secara langsung mengapa mereka tidak mau masuk ke kelas. Yang kedua, apabila kita telah menemukan alasan mengapa anak tidak mau masuk kelas, kita mencari solusi. Yang pertama, apabila anak tidak merasa nyaman, kita harus introspeksi diri sehingga kita memperbaiki metode yang diberikan kepada anak agar mereka merasa senang untuk belajar. Yang selanjutnya, kita ajak anak berdialog lalu memberikan motivasi agar mereka tetap semangat untuk selalu belajar bersama kita, bermain bersama kita tanpa mereka ada paksaan sedikit pun. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Apabila ada murid yang menangis, kita dekati terlebih dahulu. Kita tanyakan mengapa mereka menangis. Selanjutnya, kita memberikan arahan atau menanyakan atau mengajak mereka berdialog tentang kesukaan dan hobi mereka. Apabila mereka sudah tenang, kita bisa mengarahkannya kembali untuk bermain sambil belajar sesuai dengan keinginan anak itu. Misalnya, kakak Syifa mau bermain baca-bacaan karena kakak Syifa suka membaca, maka kita turuti kemauannya terlebih dahulu. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid yang lain? Yang pertama, kita umpamakan yang mengganggu itu kakak Rizky dan yang diganggu adalah kakak David. Kita jelaskan kepada kakak David terlebih dahulu bahwa kakak David sebenarnya kakak Rizky tidak bermaksud untuk mengganggu kakak David. Namun kakak Rizky itu bermaksud untuk ingin berkenalan dan bermain bersama kakak David agar mereka tidak merasa terganggu satu sama lain sehingga mereka bisa memahami dan bisa bermain bersama. Namun kita tidak bisa memarahi kakak Rizky karena melakukan kesalahan. Kita cukup memberikan penjelasan bahwa kakak Rizky nanti mainnya sama kakak David ya, seperti itu. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Apabila ada murid yang melamun, kita ajak murid itu bercerita, berdialog tentang kesukaan serta hobi mereka sehingga mereka antusias untuk melakukan pembelajaran tanpa ada lamunan sedikit pun karena mereka senang karena yang dibahas adalah tentang mereka atau kesukaan serta hobi mereka. Selanjutnya bagian B yaitu apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu. Yang pertama yaitu mengevaluasi kemampuan setiap anak. Apakah anak itu sudah bisa, sejauh mana kemampuannya, apakah mereka senang dan bisa belajar dengan kita dengan nyaman. Yang kedua yaitu kita mengevaluasi diri sendiri apakah metode yang diberikan kepada anak sudah bagus, apakah anak sudah nyaman dengan pembelajaran yang diberikan, apakah mereka tidak ada paksaan sedikit pun atau tidak merasa terbebani sedikit pun. Yang bagian C yaitu apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari. Yang pertama yaitu membimbing minat belajar dan minat baca anak dengan memberikan proses belajar yang 100% menyenangkan, di mana kita memberikan motivasi kepada anak serta memberikan reward kepada anak agar anak selalu merasa senang untuk mengikuti pembelajaran bersama kita. Selain itu, kita bisa membuat anak merasa senang dengan pembelajaran yang diberikan dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu fun learning, yang kedua small step system, dan individual system. D yaitu bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak. Yang pertama, kita bisa mengobservasi atau menanyakan kepada orang tua anak tentang kesukaan anak. Yang kedua, kita bisa melalui perkenalan dengan mengajak anak berdialog. Kita bisa tanyakan tentang kesukaan anak kepada anak. Sehingga apabila kita telah mengetahui kesukaan anak, kita bisa memasuki dunia anak melalui kesukaan dan hobinya. Bagian E
Amati dan pelajari anak murid Bimba A I U E O 2FA yang telah diobservasi, kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing anak. Yang pertama ada Kakak Rizky. Kakak Rizky adalah seorang anak yang suka bercerita, dimana apabila ada sesuatu, Kakak Rizky selalu berbicara. Kakak Rizky adalah anak yang aktif, dimana Kak Rizky suka bola basket. Yang kedua ada Kakak Syifa. Kakak Syifa yaitu karakternya seorang anak perempuan yang pendiam, imut, dan lucu. Kakak Syifa itu suka princess. Yang ketiga yaitu ada Kakak Caca. Kakak Caca, apabila kita pertama mengenal Kakak Caca juga pendiam. Namun apabila orang yang lama telah mengenal Kakak Caca juga sering bercerita kepada orang-orang yang mereka kenal seperti Kakak Rizky. Kakak Caca kesukaannya yaitu Hello Kitty. Selanjutnya ada Kakak David. Kakak David ini adalah seorang anak yang mudian, tapi David ini juga adalah seorang anak yang aktif, suka bercerita, tapi kadang malu kepada orang baru. Kakak David ini sukanya sama robot. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.